ada satu kisah dalam kitab Fihi Mafihinya Jalrumi yang menceritakan bahwa tentang seorang pemuda ya, yang dia kemudian apa setengah dalam keadaan gila dan kemudian eh, apa diliputi pikirannya, mungkin kalau sekarang kita mengatakan depresi ya. Tapi dalam konteks itu dinyatakan bahwa pemuda itu dipengaruhi kemudian oleh sihir ya, yang luar biasa sehingga membuat dia menjadi hilang kesadarannya. Nah, sehingga kemudian ada ibunya yang mendatangi seorang syekh, dan ibunya ini sudah membawa anak ini ke sana kemari ya, eh, dan tapi tidak menyembuhkan kemudian dari keadaan itu, sehingga dia membawalah ini kemudian kepada seorang syekh yang memahami agama ya, yang mengajarkan kemudian jalan ruhannya. Datanglah kemudian ibunya itu membawa anaknya ini kepada syekhnya itu, dan ibunya menceritakan keadaan anaknya ini, sehingga syekhnya itu kemudian memanggil anak itu dan azan di telinganya dengan suara yang sangat kuat ya. Dan karena itulah kemudian tiba-tiba anaknya itu tersadar kembali. Sehingga ibu itu bertanya kepada syekh itu, kenapa anak ini bisa sadar setelah dia diazankan, padahal dia biasa mendengar azan. Syekh itu berkata bahwa azan yang kumandangkan adalah azan yang memanggil kemudian para malaikat untuk mengeluarkan segala keburukan pada dirinya. Sehingga nah ini azan, dan Jalrumi mengatakan bahwa berhati-hatilah dengan azan itu, karena engkau tengah membuka pintu langit dan para malaikat mendengarkan setiap bagian dari suara. Mudah-mudahan, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita sudah diberikan pengantar untuk pengantar pada sholat, yaitu terkait dengan azan. Tadi juga kita sudah memahami, mengetahui bahwa azan adalah panggilan untuk seruan untuk memisahkan antara aspek material dan aspek spiritual, dan juga menghubungkan kita dengan aspek langit, yang dalam hal ini adalah konteks para malaikat, dan bagian juga nilai tauhid ya, yang tadi juga sudah disampaikan, termasuk yang membuka tirai langit. Azan memecah, seperti apa yang tadi dikutip dari Jawa di Amuli. Dalam sholat jamaah di Muslimin Syiah, azan oleh muazin, sedang qomat oleh imam sholat. Ada tambahan setelah sahadatain dan setelah hayya alal falah. Mengapa beda dengan sunni? Tuh. Ya, perbedaan riwayat. Di Ahlul Bait misalnya diajarkan untuk membaca, kemudian kalau hayya ala khairil amal itu sebenarnya ada riwayat di kalangan Ahlussunnah pun ada ya. Bahkan kalau kita baca Futuhatul Makkiyahnya Ibn Arabi, itu juga menjadi bagian yang sebenarnya dari azan ya, gitu ya. Hayya ala khairil amal ya. Maka segeralah kamu melakukan kemudian amal yang baik itu, atau jihad fisabilillah. Nah, jadi karena itu bahwa itu perbedaan riwayat, dan mungkin ya azan ini kan bukan sesuatu yang merupakan aspek wajib ya yang harus dilakukan ya. Artinya sangat merupakan mustahab. Yang kedua bahwa pada bagian tambahan, sebenarnya bukan tambahan, itu jawaban. Jadi ketika kemudian ada pernyataan syahadu anna Muhammad Rasulullah, itu jawaban dari orang itu melanjutkan ya, syahadu anna aliyan waliullah, bahwa kesaksian akan, dan ini disebutkan ya, bahkan dalam riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih disebutkan bahwa setiap kali kita mendengar asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka lanjutkanlah dengan asyhadu anna aliyan waliullah. Ada anjuran itu, bahkan sebagian dalam riwayat misalnya di Biharul Anwar disebutkan bahwa itu merupakan sebenarnya bukan bagian dari azan ya,
asyhadu anna aliyan waliullah itu bukan bagian dari azan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada Fatul Mekah itu. Tapi itu jawaban atas setiap kemudian kalimat syahadah itu dijawab kemudian dengan itu, dan itu dilakukan ya. Jadi setelah kemudian peristiwa Haji Wada ya di Ghadir Khum itu, kalimat itu ditambahkan, ada pernyataan itu, ada riwayat itu ya, kalau kita baca pada ya Nabiul Mawaddah misalnya kita mendapatkan ya bahwa pernyataan tentang asyhadu anna aliyan waliullah itu merupakan jawaban atas kemudian kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan bagian dari syahadatain jelas, tapi itu merupakan sesuatu yang bagian tambahan, dan juga bukan, sebagian riwayat sebutkan, bukan bagian dari azan. Itu adalah sesuatu yang ditambahkan sebagai jawaban atas kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Itu kalimat tambahan itu ya. Jadi bukan bagian dari syahadatain. Dan ini yang kemudian dipahami secara keliru. Ada juga yang itu ya saja, kalau di kalangan kita ada yang membangun di subuh itu ya salatu khairum minan naum ya. Termasuk ini ada peristiwa lepas lagi. Ada peristiwa ini Ustaz yang ketika corona itu ya, ada seruan as-sholatu fi buyutikum. Itu juga mungkin tambahan Ustaz ya. Bukan ya, itu tambahan. Jadi azan mungkin pesan ya yang ingin disampaikan, ada hal-hal yang ditambah. Selama kita meyakini bahwa itu bukan bagian dari azan yang sesungguhnya, tidak masalah ya. Jadi sebagaimana kita berhenti azan, kemudian kita menyampaikan sesuatu, kemudian kita lanjutkan, boleh. Jadi as-sholatu khairum minan naum harus dipahami bukan bagian dari azan, tapi sesuatu yang ditambahkan pada azan. Ya, kita misalnya sholat kan sebenarnya lebih baik dari dunia dan seisinya ya, bukan sekedar tidur. Bahkan di masyarakat di sholat Jumat itu ada 2 kali azan. Jadi nggak apa-apa misalnya, semakin tidak masalah. Ya, Anda mau 3 kali juga boleh. Tetapi apakah itu sesuatu yang memang dilakukan oleh Rasulullah atau tidak, itu kan persoalan lainnya. Tapi bahwa berdasarkan kemudian keadaan kondisi, bahkan ya dalam riwayat pada saat sholat Jumat itu orang berkali-kali azan supaya mengingatkan orang yang sedang berjual beli pada saat itu bahwa hari itu sholat Jumat. Jadi mereka, para muazin itu berkeliling kemudian di pasar ya, dan berazan berkali-kali untuk mengingatkan bahwa segera akan dilaksanakan sholat Jumat ya. Karena itu kan sesuatu yang masih belum menjadi sebuah terbangun sebagai sebuah tradisi di masyarakat. Masyarakatnya baru kan, masyarakat ini yang baru saja, kemudian mereka mengenal Islam ya setelah ini, dan bagi orang Arab ini kan perdagangan atau perniagaan itu sesuatu yang sangat penting gitu. Kan dalam salat Jumat kan disebutkan bahwa bagaimana mereka meninggalkan Rasulullah dalam keadaan Rasulullah masih berkhutbah ya, karena mendengar kemudian suara dagangan ya, pedagang yang datang dari tempat yang lain. Ini watarokuka qaiman kata Al-Quran, dan meninggalkan dirimu dalam keadaan kemudian kau masih khutbah. Jadi nah ini, jadi azannya pada saat itu bukan hanya 2 kali ya, para muazin itu berkali-kali gitu. Bahkan saya ingat sekali masih kecil itu di kampung saya azan itu 7 kali dalam salat Jumat. Ada 7 muazin yang mereka kemudian mengawali sholat Jumat itu ya, dan setiap muazin itu mengucapkan azan. Jadi ada 7 muazin sehingga ada 7 azan yang kemudian dikumandangkan. Dan menariknya, ini satu hal yang menarik juga ya, sebagai sebuah tradisi yang menurut saya
menarik juga bahwa setiap muazin itu kemudian mengumandangkan azan dengan nada yang berbeda-beda satu dengan yang lain, sehingga 7 muazin itu berbeda dalam nadanya ya, dalam apa mengumandangkan azan dalam lagunya ya. Ya, kalau sekarang kan kita lihat lagu azan itu, nada azan itu kan berbeda-beda ya. Betul, betul, betul. Azan Madinah dengan azan Mekah berbeda. Betul, betul. Azan Palembang misalnya dengan azan Jakarta juga Betul, berbeda. Ada cengkok yang kemudian betul. berbeda satu dengan yang lain. Ada pada tiap tempat misalnya di ini kita juga berbeda. Di Afrika misalnya ada juga perbedaan-perbedaan ya yang azan. Walaupun di Timur Tengah ya, kebanyakan Timur Tengah kadang-kadang saya agak ilfil juga ya. Karena kadang-kadang azannya tidak menggunakan kemudian nada yang menarik ya. Gitu. Azannya cuma Mungkin kita teriak ya. tapi mengucapkan begitu saja ya. Nah, jadi di negeri kita bahkan kemudian eh, nada dan irama azan itu di setiap tempat punya kekhasan Betul, tersendiri. betul. Bahkan di apa kalau di Agustusan jadi lomba ya dan sebagainya. Ya Iya, Ustaz, iya. ada pertanyaan dari Al Kashaf. Apakah perempuan juga boleh azan gitu? Eh, boleh, tapi dengan suara yang khafi. Ya. Oh, Kofi. Artinya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia azan untuk dirinya sendiri, tapi tidak harus kemudian didengar orang lain ya azannya itu. Hmm. Jadi apakah perempuan boleh? Iya boleh, tidak ada larangan untuk itu ya. Atau misalnya dia berada di antara perempuan yang tidak ada kemudian laki-laki di situ, kemudian dia menggunakan azan ya hanya terdengar Hmm. pada tempat itu juga tidak masalah ya. Hmm. Eh, tapi azan dalam konteks kemudian sebagai muazin yang mengajak orang misalnya sholat 5 waktu atau itu tentu para fukaha kemudian melarang itu ya. Walaupun ini dalam kisah misalnya Rabi'ah al-Adawiyah itu azan di masjid ya, pernah azan di Oh, masjid sehingga orang-orang kemudian protes tentang azan yang menggunakan Rabi'ah al-Adawiyah iya, sehingga terhadap perempuan ya. ya dalam riwayat dan kisah itu dikatakan bahwa orang-orang protes luar biasa dan marah luar biasa karena azan yang dikumandangkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, sehingga Rabi'ah mengatakan bahwa eh, mana yang kalian sukai, suara yang didengar malaikat atau yang dibenci oleh malaikat. Masya Allah, luar biasa ini. Ya Ustaz, masih di daerah kita juga yang masih tadi juga Antum sebutkan bahwa kalau ada yang meninggal dunia, yang sekarat atau yang sudah meninggal dunia itu diazanin ya, telinga kiri kanan. Eh, Bahkan di daerah kami itu Ustaz, biasanya ketika mau masukkan ke liang lahat diserukan azan, gitu ya. ya Nah, ya gitu. di sebagian bahkan dianjurkan, dan bahkan kemudian Hmm. di Arab sendiri juga begitu ya. Hmm. Saya menyaksikan ketika dimakamkan di mana, di Baki misalnya, bahwa ada Hmm. orang yang kemudian azan di liang kubur itu ya. Itu Oh, jadi itu ada dasarnya ya, ada dasarnya bahwa memang kita dianjurkan untuk mengazankan di dalam ya kubur ini ya. Dari riwayat-riwayat, terutama dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait itu ada tentang hal tersebut. dianjurkan. Baik Ustaz. Ya. Ini Ustaz, ini kan azan itu biasanya diserukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, tentunya Rasulullah tadi seperti Futuh Mekah dan sebagainya. Kalau zaman sebelum Rasulullah seperti Nabi Isa atau Nabi sebelumnya ada seruan ibadah juga. Ada satu riwayat yang saya pernah temukan ya, bahwa eh, kalimat takbir itu, Hmm. jadi takbir sebagai Allahu Akbar itu kalimat yang sudah ada bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita baca kitab Ilalus Syara'i itu disebutkan ya bahwa bagaimana kemudian ketika Adam itu pertama kali dibangkitkan kamu kesadarannya, maka dia mengumandangkan azan. Itu Hmm. dalam kitab Ilalus Syara'i saya, kalau saya tidak salah ada kitabnya di sini. Dari sejak awal kemudian para nabi pun kemudian mengumandangkan takbir, mengumandangkan penyucian Allah ya,
kemudian pengakuan bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah. Luar biasa. Setiap hal memang ada aspek-aspek yang ditekankan dari aspek zahir maupun lahir itu batinnya Ustaz ya, gitu. Termasuk yang azan bahwa setiap segala sesuatu tentu ada ininya ya, ada rahasia di balik itu semua. Rahasianya gitu ya. Termasuk ini Ustaz ya, ada juga yang itu kalau yang terkait dengan jamaah yang mengulangi Ustaz. Jadi kalau kita mendengarkan azan Allahu Akbar, kemudian kita mengulang lagi Allahu Akbar, itu bukan sebagai jawaban, jawaban. Jadi gitu ya. Jadi itu ada jawab terhadap setiap kalimat dalam azan itu ya. Sebagian misalnya la haula wala quwata illa billah, misalnya ya ala shalah kan. Kayak gitu. Tetapi ya itu ada memang dianjurkan untuk menjawab setiap kalimat azan sebagai bentuk bahwa kita mendengarkan azan itu. Jadi karena itu bahwa menarik sih, walaupun tentu ya tidak harus kemudian ketika mendengarkan azan, kalau ada hal yang penting dan yang harus kita lanjutkan ya kita tetap harus menganjurkan ya. Walaupun tentu mendengarkan azan itu menjadi sesuatu yang bagian dari ihtiram ya, sebagai karena pengungkapan akan kalimat Allah ya. Saya pernah juga mendengar ada hadis katanya, tapi entah hadis atau benar atau tidaknya, kalau misalkan kita membincangkan urusan dunia, katanya saat dengar azan, apalagi ketika ada kalimat syahadatain, katanya amal kita terhapus gitu. Tapi saya belum melacaknya sejauh mana kayak gitu. Ya mungkin ada saja ya, tapi mungkin tentu kita harus membaca itu ya tidak hanya dalam konteks secara lahirnya apa yang disebut dengan umur dunia, apa yang disebut dengan umur akhirah, itu juga harus dijelaskan kan. Karena semua hal bisa jadi umur dunia, semua hal juga bisa jadi umur akhirah ya. Gitu. Berniaga itu bisa keduanya ya. Jadi yang mana yang dimaksud gitu. Nah ini kan penting ya untuk kita perhatikan. Jadi bukan berarti bahwa orang itu berniaga lantas otomatis itu umur dunia. Tidak begitu. Bahwa ya berniaga bisa bagian akhirat, bisa juga bagian dari dunia. Sholat juga demikian. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melaknat orang yang sholat tapi hatinya itu sahun ya. Betul. Jadi hatinya yang kemudian dia yang tidak kemudian hudur hatinya itu qalbnya. Nanti kita insya Allah bicarakan secara khusus tentang sholat ini. Di bulan ini kita di Isra Mi'raj dan juga momentum Bitsah Rasul ya. Ya, sebagian riwayat terutama dari madrasah menyebutkan bahwa pengangkatan Rasulullah SAW sebagai nabi itu terjadi di bulan Rajab ya. Jadi di bulan Rajab. Jadi bukan di bulan Ramadan. Jadi karena itu bahwa bulan Rajab ini ya, merupakan dari bagian bulan yang agung ya, karena di situ ada Bi'tsatur Rasul pada 27 Rajab. Jadi ada pengangkatan kemudian Rasul sebagai seorang nabi. Berbeda ya dengan secara umum yang menganggap bahwa Rasulullah diangkat itu di 17 Ramadan. Ini perbedaan riwayat. Walaupun itu tidak jadi masalah juga ya orang. Tapi yang paling penting adalah bahwa Bi'tsatur Rasul itu tentu harus menjadi kebahagiaan kita, bahwa Allah telah mengutus kemudian seorang Rasul yang sangat luar biasa sebagai penutup para nabi dan manusia yang paling agung. Ini satu karunia bagi kita yang sangat luar biasa dalam proses kehidupan kita ini, bahwa kita beriman pada kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Ustadz, ini ada yang masuk nih Ustadz. Ada Pak Agus Sumarsono. Tanya Ustadz, apakah di masyarakat yang majemuk ini, manakah yang lebih utama, mengumandangkan azan dengan pengeras suara
atau tanpa pengeras suara. Khawatir Ya, terganggu kalau ada non muslim mungkin ya. ya, ya betul. Bahwa tentu saja ya kita tentu khairul umur awsatuha kata Rasulullah. Hmm, Sebaik-baik persoalan itu yang tentu yang moderat lah. Di satu hmm, sisi kita harus menghargai orang lain. hmm, Mungkin ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ada juga orang yang apa namanya sakit ya dan sebagainya. hmm. Saya pernah tinggal di satu tempat di Bandung, kayak saya tidak ingin sebutkan lah. Kebetulan saya ngontrak di situ dan rumah kita itu pemilik rumah itu adalah seorang Katolik. Oh, Rumahnya itu besar dibagi dua dan kita apa tinggal lah kita kontrak di rumah yang memang hmm, ini. Tadinya rumah itu satu sebenarnya, tapi dia hmm. bagi dua sehingga kita kontrak lah di tempat yang disediakan itu. Persis di belakang itu masjid. Ya. Dan saya tentu merasa tidak nyaman sama sekali ya di situ karena speakernya itu persis dihadapkan kepada rumah Duh, eh, apa saudara kita yang Katolik itu ya. Dan yang paling tidak nyaman itu justru ketika Ramadan itu pada eh, pukul 2 dini hari dia sudah bangun ya pengurus masjid hmm. itu atau kemudian ini dan meneriakkan garaguga ya apa Iya garaguga itu, gitu kan. iya betul. Eh, Membangunkan orang dan kemudian azan ya dengan suara yang sangat keras dengan ini. Saya sebagai muslim pun terganggu. Apalagi tentu Hmm, saudara kita yang non muslim ya. iya. Dan ini jelas akan menyakiti hati Hmm. Rasulullah SAW ya. Eh, ini sesuatu yang tentu tidak membuat kemudian kita menjadi lebih baik ya. Seperti kisah Rumi tadi. Oke, Jadi karena itu bahwa tentu kita harus ini ya harus apa ya harus menghadapi situasi dewasa ya ya. dalam Hmm, melihat keadaan dan sebagainya. hmm. Tentu juga tidak nyaman kalau kita sebagai seorang Muslim sama sekali tidak mendengarkan suara azan. Ya. Itu Hmm. juga kalau kita tinggal di Eropa atau di negara-negara yang Muslim kita sama sekali tidak mendengarkan suara azan itu untuk kita ya terutama yang memang dilahirkan dari lingkungan dan masyarakat Muslim itu ada seperti sesuatu yang hilang, itu yang sama sekali tidak mengenakkan kita. Tetapi berlebihan juga tentu akan menjadi sesuatu yang buruk. Jadi karena itulah Islam itu mengajarkan moderat ya. Darul umur Hmm. awsatuha. Sebaik-baik yang tengahnya. Jadi orang azan itu sebaiknya ya tentu satu pas pada waktunya. Kalaupun subuh mungkin ya paling 5 menit sebelum azan ya. Dan yang Hmm. kedua bahwa kita juga tidak perlu mengeraskan suara sekeras kencang-kencangnya Ya. seakan berlomba bahwa ini adalah satu ibadah dan semua orang harus kemudian mendengar suara kita. Ya. Ini tentu sesuatu yang jelek ya, satu yang apa Imam Ali mengatakan bahwa tujuannya baik tetapi dilakukan dengan cara yang salah. Dan itu sesuatu yang membuat citra umat Islam jadi sesuatu yang Ya, buruk ya. iya bahwa azan ini datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya bahwa sebagai riwayat mengatakan Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang azan dan Rasulullah lah yang mengajarkan pada Fathul Mekah. Dan karena itu azan menjadi sesuatu yang memiliki rahasia bukan hanya secara zahir, tetapi itu adalah pembuka tirai yang membatasi antara alam material kita dengan alam rohania kita, bahwa diri kita, jiwa kita sedang bersiap untuk melakukan sebuah perjalanan rohania. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Semoga Allah selalu membimbing kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma inna nas'aluka khair fi hadha syahrul mubarakah.
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, anugerahkan kami beragam kebaikan pada bulan-bulan yang penuh keberkahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.